Puji Tuhan, Shalom. Ya, kita bersukacita bersama-sama hari ini ya. Nah, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dengan sebuah tema menerima lawatan Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal 6 ayat 30 sampai seterusnya di dalam versi BIMK ya. Rumput di padang tumbuh hari ini dan besok dibakar habis. Namun Allah mendandani rumput itu begitu bagus, apalagi kalian, tetapi kalian kurang percaya. Janganlah khawatir dan berkata apa yang akan kita makan, atau apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. 32. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari esok, sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh sangat merindukan supaya setiap hari kita semuanya mengalami lawatan Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita meresponi lawatan Tuhan itu yang setiap hari, saudaraku, bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari sebenarnya ada 3 pribadi yang ingin menjadi penguasa dalam hidup kita atau yang ingin menguasai diri kita. Yang pertama yaitu setan, saudaraku ya. Setan ingin menguasai diri kita, manusia yang ada di muka bumi ini. Yang kedua yang ingin menjadi penguasa hidup kita adalah diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah Tuhan yang ingin menjadi penguasa atas kehidupan kita. Nah, saudaraku, ayat yang ke-33 tadi mengatakan bahwa jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Jadi saudara-saudaraku, sebenarnya begini, bagaimana Allah bisa memerintah atas kehidupan kita? Bagaimana Allah itu bisa nyata lawatannya atas kehidupan kita? Saudaraku, itu tergantung respon kita bagaimana setiap hari kepada Tuhan. Saya percaya Dia adalah Allah yang baik, Allah yang rindu dengan kita, Allah yang ingin ketemu dengan kita. Oleh karena itu tergantung kepada kita. Bagaimana ketika kita memulai kehidupan kita dari pagi, siang, sampai malam. Saudaraku, dari pagi, siang, sampai malam itulah ada kesempatan-kesempatan emas di mana Tuhan akan melawat kita, di mana Tuhan itu bisa memerintah atas kehidupan kita. Saudaraku, namun sayangnya banyak manusia di muka bumi ini, bahkan orang-orang Kristen, ya, setiap hari yang dipikirkan cuman bagaimana mengupayakan sandang, pangan, papan, bagaimana memperoleh uang yang semakin banyak, bagaimana memajukan bisnisnya, bagaimana saudaraku mencapai ini dan itu, bagaimana dia sukses, bagaimana dia mengupayakan hal-hal yang sifatnya atau yang bersentuhan atau yang berhubungan dengan yang jasmania saja. Saudara, bukan saya anti saudara kaya, bukan saya tidak ingin saudara sukses, tetapi saudaraku, sekali lagi, ada satu hal yang sangat-sangat penting yang hari-hari ini harus kita kerjakan, yaitu apa, saudaraku? Lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Bagaimana Allah memerintah atas kehidupan kita. Kalau kita hanya bersinggungan, saudaraku, dengan yang namanya sandang pangan papan, kemudian bisnis, kemudian kesuksesan dan yang lain sebagainya yang sifatnya jasmaniah, sifatnya fisik, saudaraku, maka
Tanpa kita sadari, keduniawian itu yang memerintah atas hidup kita, yang menguasai diri kita. Dan ada banyak orang yang terjebak, saudaraku, dengan tipu daya iblis tanpa disadari. Akhirnya bukan lagi Tuhan yang memerintah atas kehidupannya, tapi saudaraku, segala pemikiran dan segala nafsu atau keinginan-keinginan yang sifatnya hanya dari dunia ini atau daripada kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu, saudaraku, sangat penting sekali bagaimana kita menjalani hari-hari kita setiap hari. Saya tertarik dengan Matius 6 tadi, saudaraku, mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu tahu bahwa sandang pangan papan itu kebutuhan kita. Dan ayat itu mengatakan bagaimana kalau Tuhan itu tahu, saya percaya, saudaraku, Allah pasti akan mencukupkan dalam kehidupan kita. Asal kita tidak malas, kita mau kerja keras dengan baik, kita, saudaraku, mengoptimalkan segala potensi kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita, saudaraku. Namun, ya, sekali lagi saya kepingin jangan hanya kita bersentuhan dengan yang fisik atau yang sifatnya duniawi, sehingga saudara dan saya hanya fokus ke situ terus, saudaraku. Menurut saya itu sangatlah salah. Saya rindu membangkitkan kita semua pada pagi hari ini. Ayo, saudaraku, kita mau cari kerajaan Tuhan. Amin. Kita mau memikirkan, kita mau mengupayakan, kita mau meresponi bagaimana Tuhan itu memerintah atas kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, sangat penting sekali. Begini, saudaraku, kalau saudara pagi bangun, saudara yang perlu diingat yang pertama adalah Tuhan. Amin. Bangun pagi kita langsung berdoa. Itu namanya kita langsung bersentuhan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Kita membiarkan Dia melawat kita. Kemudian setelah itu kita merenungkan firman. Ya, kita mendengarkan khotbah-khotbah yang ada. Kemudian di sepanjang hari itu, dari jam-jam yang kita lewati, kita ingat Tuhan terus. Kalau saudara memiliki satu perkara di dalam pekerjaanmu, langsung konekkan dengan Tuhan. Tuhan, apa maumu untuk aku? Kalau saudara mengalami peristiwa-peristiwa di dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, langsung, saudaraku, kita konek dengan Tuhan. Tuhan, apa maumu? Apa keinginanmu untuk masalah pekerjaanku? Apa keinginanmu untuk rumah tanggaku ini? Apa kehendakmu, Tuhan? Kita konek terus, saudaraku, setiap jam, setiap saat dengan Tuhan. Nah, itulah, saudaraku, bagaimana kita membuka hati terhadap lawatan Tuhan, sehingga Tuhan itu lambat laun akan bertahta di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mengelola fokus hidup kita itu sangat penting. Kalau fokusmu cuma terus mengupayakan sandang pangan papan, kemewahan, kekayaan, karir, pekerjaan, jabatan, kalau kita fokus terus ke sana, pelan-pelan kok akan digiring hanya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan kita tidak sadar, tiba-tiba umur kita bertambah, tiba-tiba kita sudah tua, tiba-tiba, saudaraku, maaf, kita tiba-tiba mati. Dan kita tidak sadar, oh ternyata aku sudah terikat dengan dunia ini. Karena itu pagi hari ini saya sadarkan saudara. Ya, ayo saudaraku, hubungkan hidupmu terus-menerus dengan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, jadilah Tuhan atas hidupku. Tuhan, aku mau menerima lawatanmu, Tuhan. Tuhan, aku mau pemerintahanmu atas kehidupanku, Tuhan. Jadilah raja, jadilah Tuhan atas hidupku, Tuhan. Wah, saudaraku, kalau setiap hari, setiap saat kita terus seperti itu, saya percaya Tuhan akan semakin nyata dalam hidupmu. Tuhan akan semakin indah dalam kehidupanmu. Tuhan akan semakin menjadi penguasa di dalam kehidupanmu. Biarlah, saudaraku, apa yang saya sampaikan pagi hari ini kepada saudara, ini akan memotivasi saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya akan bacakan ayat yang ke-33, karena ayat ini penting menurut versi BIMK. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga
kepadamu. Sekali lagi, lawatan Allah setiap hari akan terjadi dalam kehidupanmu kalau engkau membuka hati dan engkau meresponi lawatan Tuhan itu. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam yang kita lewati, ayo kita terus connect dengan Tuhan. Hubungkan hidupmu dengan Tuhan. Amin. Mari, saudaraku, hari ini kita mau berkomitmen. Kita mau jadikan Dia, Tuhan, jadilah penguasa dalam kehidupanku. Memerintahlah dalam kehidupanku. Puji Tuhan, selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan ingat, teruslah engkau bersekutu dengan Tuhan hari ini dan hari-hari besok dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.